Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak solih-solihah calon pemimpin dunia? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, Ustazah senang sekali bisa bertemu lagi dengan kalian, dengan anak solih-solihah. Insya Allah hari ini kita akan belajar Saqofah. Nah, hari ini yang Ustazah akan sampaikan adalah tentang salah satu nama dari Allah yang ada di dalam Asmaul Husna. Karena yang minggu kemarin sudah kita bahas 2 ya. Ada yang masih ingat? Kita sudah membahas tentang apa? Ya, betul ya. Kita membahas tentang Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Di mana kalau Ar-Rahman itu adalah kasih sayang Allah kepada semua makhluknya. Tidak dilihat apakah ya ada yang beriman ataukah tidak. Semua manusia mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan kalau Ar-Rahim adalah bahwasanya Allah memberikan kasih sayangnya khusus untuk siapa? Untuk orang-orang yang beriman, yaitu orang Islam. Jadi, untuk orang-orang yang tidak beriman tidak akan diberikan tadi ya kasih sayang ini. Ya mudah-mudahan antum semua sudah bisa memahaminya ya. Hari ini Ustazah akan menyampaikan tentang Al-Malik. Ada yang tahu apa arti dari Al-Malik? Ya, Al-Malik itu artinya adalah bahwasanya Allah adalah raja bagi seluruh makhluk. Anak-anak hebat, pernahkah antum mendengar kata raja? Tentu pernah ya, terutama kalau mendengar tentang cerita-cerita. Ya, ada Raja Namrus, ada Raja Fir'aun, ya atau mungkin raja yang lainnya. Nah, kalau mendengar kata raja, berarti tadi ya kita membayangkan raja itu adalah orang yang mempunyai kekuasaan mengendalikan ciptaannya. Nah, jadi ketika dikatakan bahwasanya Allah itu raja bagi seluruh makhluknya, artinya Allah itu menguasai semua makhluk. Allah menguasai manusia, Allah menguasai tanaman, Allah menguasai bumi, Allah menguasai langit, Allah menguasai angin, dan menguasai yang lainnya. Nah, anak solih-solihah, Ustazah ingin bertanya, jika antum melihat orang yang mempunyai peternakan yang di dalamnya ada 100 ekor kambing atau domba. Nah, ya kemudian kambing atau domba itu digembalakan di padang rumput sampai kenyang, kemudian digiring kembali ke kandang. Demikian setiap hari dilakukan oleh orang tersebut tadi ya. Jadi kalau kambingnya sudah kenyang, dibawa kambing itu dibawa pulang ke kandang. Nah, bagaimana menurut antum orang yang mempunyai kambing tadi? Dia bisa menggiring kambingnya sebanyak 100 sampai kenyang. Dan begitu setiap harinya. Hebat tidak menurut antum? Hebat. Ya, karena kita juga kalau misalnya menggembala satu kambing, nih ada nih misalnya ada yang pernah keluarganya itu berkorban, ternyata di rumahnya kan disimpan dulu ya kambingnya, misalnya di rumah harus dikasih makan dong gitu ya. Susah enggak? Kadang susah gitu ya nih, apalagi ini 100 kambing. Nah, berarti kan hebat ya orang yang bisa menggembalakan 100 ekor kambing. Nah, bagaimana jika penggembalanya itu menggembalakan 1000 kambing? Lebih hebat gak? Tentu lebih hebat. Gitu ya. Nah, tapi akan lebih hebat lagi tadi jika ada yang bisa mengendalikan kambing yang lebih dari 1000.
tentu akan lebih hebat lagi, gitu ya. Nah, anak soleh solihah, Ustazah ingin mengajak antum untuk berpikir. Nah, sekarang kan lagi musim hujan ya. Coba, siapa yang mengendalikan hujan di bumi? Ada yang tahu? Siapa yang menentukan kapan hujan, kapan tidak? Kapan hujannya deras, kapan hujan itu akan terjadi banjir, dan kapan hujan itu tidak menyebabkan banjir? Ada yang tahu siapa yang mengendalikannya? Allah. Ya, hanya Allah yang mengendalikan hujan itu. Nah, kemudian coba antum lihat sekeliling. Ketika antum merasakan udara dari luar, antum merasakan ada angin yang berhembus? Ya, kerasa ada angin? Coba ketika antum keluar ya, terasa ada angin yang menerpa, yang mengenai wajah antum? Nah, tentu kan terasa ya, padahal tidak kita lihat ya bentuknya. Nah, Ustazah ingin tahu, siapa yang mengendalikan angin itu? Sehingga angin itu bisa mengenai wajah antum dengan pelan. Dan ternyata kalau kita bicara tentang angin, ada juga angin yang ribut. Suaranya kok lebih seperti itu. Ini biasanya angin topan. Angin yang bisa menghancurkan rumah dan bahkan bisa menumbangkan pohon. Nah, siapa yang bisa mengendalikan angin itu? Ada anginnya yang lembut, ya, yang sampai tidak menghancurkan rumah. Tapi ada juga angin yang tiupannya sangat kencang hingga bisa menghancurkan rumah atau menumbangkan pohon. Allah, betul. Hanya Allah yang bisa mengendalikan angin. Nah, anak soleh-solihah, ada lagi nih. Kan setiap hari kita tahu ya, ada pergantian siang dan malam. Sekarang kita lihat cahaya mataharinya tidak terlalu panas. Nanti ya makin siang, makin panas. Setelah menjelang sore, mulai redup lagi. Mau menjelang malam, mataharinya tidak ada, digantikan oleh bulan dan cahaya bintang. Jadi dunia terasa apa terlihatnya gelap. Besok pagi berubah lagi ya, terang lagi. Antum bisa beraktivitas lagi. Nah, siapa yang bisa mengendalikan pergantian siang dan malam? Siapa yang mengendalikan kemunculan matahari dan tenggelamnya matahari? Allah. Betul. Ya, semua Allah yang mengendalikan. Nah, menurut antum, hebat tidak sih Allah itu bisa mengendalikan hujan, bisa mengendalikan siang dan malam, dan mengendalikan angin, dan bahkan mengendalikan hal yang lainnya. Hebat tidak? Tentu hebat. Nah, kalau dibandingkan dari cerita yang pertama tadi, lebih hebat Allah, lebih hebat penggembala kambing. Ya hebat Allah ya, karena Allah tadi ya bisa mengendalikan angin, bisa mengendalikan hujan, bisa mengendalikan pergantian siang dan malam. Betul, anak soleh solihah, Allah itu hebat luar biasa. Ya, nah tentang sifat Allah ini, yang mana Allah bisa mengendalikan semua yang ada di bumi dan di langit, gitu ya. Ini ada di dalam surat Al-Mulk ayat 1. Saya bacakan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang artinya, Maha Suci Allah yang di tangannya lah segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Nah, dalam ayat ini Allah disebut Al-Malik. Jadi Al-Malik itu adalah apa? Bahwasanya Allah lah yang memiliki semua kerajaan. Allah lah yang berkuasa atas segala yang ada di bumi maupun yang ada di langit.
ya. Allah bisa menciptakan atau memberikan cahaya di siang hari. Padahal kita tidak bisa ya memberikan cahaya di siang hari. Manusia tidak bisa mengaturnya. Bahkan manusia tidak bisa menahannya agar tetap siang. Misalnya antum lagi senang-senangnya main ya sama teman-teman. Ih, kok udah gelap lagi sih? Padahal aku belum puas mainnya. Kok aku mau menahan supaya cahaya mataharinya tetap ada. Bisa nggak? Tidak ada yang bisa. Ya, tidak ada manusia satupun yang bisa menguasai siang dan malam. Ya, jadi sehebat-hebatnya manusia tidak akan ada yang bisa melakukan hal tersebut. Ya, jadi manusia itu bukan al-malik, manusia itu bukan raja. Yang raja itu yang memiliki tadi ya sifat raja itu atau al-malik itu hanya siapa? Hanya Allah. Ya, jadi tadi ya jika Allah adalah maha merajai, maha menguasai, maha mengendalikan, sudah seharusnya ya kita yang lemah ini, kita yang tidak bisa melakukan apapun ini tunduk pada aturan Allah, harus nurut pada perintah Allah. Jadi langit, bumi dan semua makhluk lain pun juga patuh ya terhadap perintah Allah. Seperti itu ya. Jadi apalagi manusia ya. Manusia yang punya banyak kelemahan tentu juga harus tunduk dan mau diatur dengan aturan Allah. Nah, solih-solihah, semoga dengan kita membahas tentang nama Allah yaitu Al-Malik ini, mudah-mudahan kita semakin mengetahui tentang kehebatan Allah dan mengetahui pula ya kelemahan kita sebagai manusia. Sehingga tidak ada lagi rasa kesombongan dalam diri kita. Kita tidak akan lagi menentang ya segala perintah Allah. Karena tadi Allah lah yang maha raja dan manusia itu adalah ciptaannya yang lemah. Sehingga manusia harus mengikuti segala aturan Allah. Baik solih-solihah, demikian yang bisa Ustazah sampaikan. Kita akhiri kegiatan belajar kita dengan membaca doa kafaratul majelis, doa akhir majelis, dan hamdalah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.